Salam kesadaran Indonesia. Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja. Bangsa-bangsa yang besar membutuhkan satu hal yang kita sebut adalah kesadaran. Dan kesadaran menjadi salah satu daya ungkit untuk setiap manusia-manusia yang ingin mengalami sebuah perubahan. Perubahan sejati ternyata bukan diukur oleh seberapa banyak waktu Anda, seberapa banyak jam Anda, seberapa banyak hari-hari Anda. Perubahan sejati seperti sedang memalu paku dengan tok, tok, tok pada saat gong, itulah yang saya sebut sebagai 1 minute awareness. 1 menit yang mencerahkan akan mendobrak Anda semua menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Bersama saya akan bagikan rahasia sukses Anda dalam waktu 1 menit yang mencerahkan, yang saya namakan 1 minute awareness. Ketika Anda menemukan 1 minute awareness, maka impian yang Anda raih, masa depan yang Anda raih, tidak lagi jauh, semakin dekat dan sangat dekat. Saya, Nanang Qasim Yusuf, Be Transhuman. Smart FM Jakarta. Segera Anda ikuti Bedah Buku. Baik, selamat siang Sobat Listener dimanapun Anda berada. Saya Daryl Adam kembali hadir menyapa Anda dari lantai 2 Geraha Mandiri Jakarta melalui Smart FM, The Spirit of Indonesia. Dan ada satu quote menarik dari sebuah buku yang akan kita bahas pada kesempatan 1 jam ini, yang mengubah kita bukan hanya pengalaman dan kecerdasan. Kita butuh kesadaran yang benar-benar bisa membuat kita mengambil keputusan untuk berubah dan tidak akan kembali lagi. Yaitu 1 menit yang mengubah jutaan menit Anda setelahnya. Kita akan berbincang mengenai sebuah buku yang masuk dalam kategori bestsellers. Saya akan sapa terlebih dahulu seorang pria yang ternyata ini telah berhasil mencetak sebuah buku trilogi. Kalau Anda saya sebutkan 2 judul sebelumnya, mungkin Anda pernah tahu dengan Pak Nanang Qasim Yusuf. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah, great. Selalu great. Selalu great ya. Kita ngomongin masalah si Oma nih ya. Yes. Opanya belum kita singgung berarti ya. Belum bulu keluar Opa. Dan nanti kita akan berbincang mengenai sebuah buku berjudul 1 Minute Awareness. Ini 1 menit yang mengubah nasib atau disingkat OMA. Dan hadir juga di studio Smart FM ada publisher dari Gramedia Pustaka Utama, ada Pak Budi. Pak Budi apa kabar? Selalu baik dan quick juga. Ini long time no see, kemana aja Pak Budi? Round the world. Muter-muter mencari si Oma pastinya. Oke, Pak Nanang atau Mas Nakoy saya sapanya begitu ya. Ini adalah seorang master trainer The 7 Awareness dan penutur kesadaran Indonesia. Sedikit dong, karena udah lama kan dulu pernah di sini juga ya. Udah benar-benar lama. Kita refresh sedikit mengenai master trainer The 7 Awareness dan penutur kesadaran Indonesia ini seperti apa sebenarnya? Kita terakhir 2009 memecahkan rekor muri di Istora Senayan, mendapatkan satu predikat training dengan peserta terbanyak 18.000 peserta selama 2 hari. Dan itu menjadi satu momentum buat training 7 awareness yang kemudian akhirnya kita bisa ke Paris, di beberapa negara. Terakhir kami melaunching buku 1 Minute Awareness ini yang Gramedia belum ready bukunya ya Pak Budi, tapi kita launching di Hong Kong dengan Dompet Duafa Hong Kong. Ada 500 BMI yang antusias sekali. Ternyata mereka adalah pembaca buku 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, 21 Days to be Transhuman. Dan mungkin smart listener juga sebagian telah. Kita dulu ada program Smart Awareness di sini, hampir 2-3 tahun. Ada program juga 7 Awareness Leadership Sharing with Pertamina, hampir setahun waktu itu di sini. Dan agak lama juga saya nggak ke Smart FM, dan hari ini saya membawa satu buku 1 Minute Awareness. Dalam buku setebal 380 halaman ini saya juga hadiahkan buat smart listeners adalah personal coaching free yang nilainya sebenarnya kalau misalkan normal 5 juta, tapi dengan voucher itu dia free dan bisa langsung coaching 1 jam free dengan saya langsung. Dan juga ada audio CD motivasi 1 Minute Awareness yang bisa menjadikan satu turning point untuk kita melompat menjadi manusia di atas rata-rata. Dan 1 Minute Awareness sendiri adalah trilogi dari 7 Awareness, karena I believe bahwa setiap orang sukses pasti dia pernah menemukan 1 menit yang mencerahkan. Saya menyebutnya adalah 1 Minute Awareness.
buku ini pernah didesain oleh Gramedia zamannya Pak Dwi ya, Pak Budi 2009. Smart listeners, tapi karena justru saya menulis buku yang lain, akhirnya buku One Minute Awareness kemudian saya rubah judulnya menjadi 1 menit bukan yang mencerahkan, tapi 1 menit yang mengubah nasib. Karena ternyata yang ingin mengubah nasib itu banyak. Sehingga pada saat saya mengubah nasib, ternyata pembeli itu ternyata semua pengen mengubah nasibnya. Ada yang tadinya guru pengen jadi anggota dewan, ya mengubah nasib kan. Ada anggota dewan pengen jadi bupati ya kan. Ada bupati pengen jadi gubernur ya. Ada gubernur pengen jadi presiden. Ada juga orang yang mungkin tadinya mahasiswa pengen jadi seorang dosen. Ada juga orang yang tadi mungkin selalu dikasih uang, sekarang pengen memberi uang. Itu adalah semua orang saya rasa pengen perubahan dalam Seven Awareness adalah from good to great. Oke, kita sudah hampir 5 menit nih ngobrol nih. Yes. Nah, apa 5 menit perubahan yang bisa kita berikan sama smart listeners di luar sana? Ya, saya percaya bahwa One Minute Awareness adalah 1 menit yang mencerahkan. Dan dalam buku ini saya menulis ada beberapa tokoh yang dia berubah tuh dari 1 titik yang benar-benar mengubah dia. Saya punya seorang sahabat yang saya tulis juga, Profesor Renal Kasali, sama-sama dengan kami di Pertamina misalkan. Dalam buku ini saya tulis bahwa yang membuat dia menemukan perubahan yang sangat panjang, long journey, adalah ketika dia pernah gagal dalam kelas 5 SD. Pada saat dia nggak naik kelas 5 SD, kemudian dia bawa raportnya ke mamanya, dan mamanya melihat bagaimana Pak Profesor Renal Kasali ini, dia merasa bahwa sangat terpukul, dan itu menjadi One Minute Awareness, 1 menit yang membuat dia melakukan perenungan panjang, dan dia katakan bahwa saya nggak mau gagal lagi, adalah One Minute Awareness. Mungkin tidak hanya Pak Profesor Renal Kasali, saya bertemu banyak orang yang menemukan One Minute Awareness, seperti contoh kayak Pak Khairul Tanjung. Dalam bukunya misalkan Anak Singkong, dia menulis bahwa dia menemukan One Minute Awareness ketika orang tuanya nggak bisa bayar misalkan perguruan tinggi, dia adalah One Minute Awareness. Jadi One Minute Awareness bisa datang kepada kita semua pada saat hati kita luar biasa. Saya menulis dalam buku One Minute Awareness bahwa orang sukses adalah orang biasa yang hatinya luar biasa. Jadi orang biasa yang hatinya luar biasa. Orang sukses adalah orang biasa yang hatinya luar biasa. Pada saat hati kita luar biasa, peristiwa biasa saja, smart listeners, itu bisa membuat kita mendobrak semua belenggu ya, rintangan yang kita hadapi. Dan pertanyaan besarnya mungkin di sesi kedua kita bahas, apakah memang ini bisa diaplikasikan ke semua hal dalam ranah kehidupan kita ya? Yes. Nanti kita bahas lagi. Kalau ngomong sama seorang master trainer memang enak. 1 pertanyaan habis waktunya. Anda pun bisa berinteraksi, silakan. Ini buku luar biasa sekali, One Minute Awareness, 1 menit yang mengubah nasib. Jadi Anda bisa coba berinteraksi di 2 line yang kita buka. Line telepon kita buka nanti di sesi kedua, silakan di 021 398 33888 atau di line SMS center kami di 0812 11 12 959. Bedah Buku akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Bedah Buku. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama dengan kami, dan kami pun bertiga di sini mengharapkan bahwa hari ini minimal 1 jam ini Anda bisa mendapatkan 1 menit yang tentunya bisa mengubah nasib Anda, hidup Anda, atau bahkan mungkin juga kegagalan yang Anda alami. Ini bisa menjadi sebuah trigger tersendiri untuk Anda bisa melangkah lebih maju, tentunya dengan sebuah momentum yang namanya OMA. Saya masih berbincang bersama dengan Mas Nanang Kosim Yusuf, atau lebih kondang disapa Mas Nakoy ya. Ini sebagai seorang master trainer dan juga penutur kesadaran Indonesia, dan juga ada Pak Budi dari Gramedia Pustaka Utama. Saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, ini kan buku dari 2009 ya, dan baru di-boomingkan 2012. Apa kabar sebenarnya buku ini, Pak? Ya, kabarnya baik-baik aja. Ya, ini tidak terlepas dari Pak Nakoy sendiri sama editor kami yang dulunya sepertinya memang sudah dikasih tahun 2009, tapi mungkin dari Pak Nakoy tadi sudah dibilang bahwa mungkin dia punya sesuatu yang lain, dan apakah itu kesibukan atau punya sesuatu terhadap buku itu, dan kebetulan memang editornya yang dulu menangani pertama kan terus ganti, sehingga memang baru diterbitkan pada saat ini. Dan menurut saya sih tidak ada masalah, karena
justru sekarang ini buku yang model seperti ini, tema seperti ini kan memang lagi boomingnya betul gitu. Jadi momentumnya memang sangat pas pada saat ini sebetulnya. Oke, Gitu. baik. Jadi perkembangannya sampai dengan saat ini sudah berapa cetakan mungkin? Ini memang baru cetakan pertama dan Cetakan pertama. sebetulnya belum semua toko buku saya sebut misalnya Gramedia belum semuanya ada, terutama yang di luar Pulau Jawa mungkin harus bersabar karena proses pengirimannya yang ya perlu waktu. Tapi untuk di Jabodetabek sampai dengan Surabaya sepertinya sih hari ini sudah ada, semoga sudah ada. Karena ini baru diterbitkan kemarin itu tanggal 26 Desember. Ya. Kalau lancar tidak ada halangan apapun sih sebetulnya sudah sampai di paling tidak Pulau Jawa sudah. Pulau Jawa sudah Anggap, mendominasi iya, gitu ya. iya. Baik, Mas Nakoy, 380 halaman. Iya. Isinya ini apa aja nih sebenarnya ini? Ya, One Minute Awareness juga saya berbagi ya. Saya menemukan OMA sendiri adalah saya ingin sharing kepada smart listeners bahwa kalau saya sharing tentang orang lain, tokoh-tokoh mungkin sebagian sudah tahu. Saya pernah ditanya oleh seseorang, kenapa sih setiap tahun nulis buku gitu ya? Kenapa? Kemudian apa motivasinya ya? Dulu saya adalah seorang mantan marbot di masjid di YN Ciputat selama saya kuliah. Dan itu juga adalah One Minute Awareness ketika teman-teman saya menitipkan sepatu ke saya ya, kemudian saya mengepel, kemudian nyuci dan sebagainya, toilet. Teman-teman kuliah saya juga melihat semua pada saat proses itu. Tapi di belakang itu pada saat saya SMA, saya pulang dengan 3 teman saya. Di jalan saya berpapasan dengan seorang bapak, dia menarik beca. Kemudian yang dia bawa bukan penumpang tapi setumpuk kapur. Zaman di Cirebon, kampung saya di Cirebon itu kalau bangun rumah tuh nggak pakai semen. Kadang-kadang kalau orang susah ya kapur putih itu. Kemudian teman saya bilang, nang gitu ya. Dulu belum nakoy masih nanang ya. Nang itu bapak kamu ya? Saya bilang iya. Emang kenapa? Waktu itu nggak ada perasaan malu, minder sebagai anak remaja pada umumnya. Tapi tidak buat bapak saya. Jadi bapak saya itu ketika berpapasan dengan saya kayaknya itu menjadi momentum yang luar biasa, malu dia kayaknya. Pada saat malam hari besoknya dia nggak narik beca, hari pertama, hari kedua sampai hari kelima. Hari ke-6 saya tanya bapak saya, kok nggak narik beca lagi Pak? Dia bilang, bapak takut kamu malu punya bapak yang bekerja seperti ini. Kata-kata itu, 1 menit itu membuat saya katakan bahwa saya akan mengubah hidup saya gitu. Dan itulah yang membuat saya berani merantau ke Jakarta. Kemudian saya katakan bahwa no one can stop me. Jadi saya berjuang apapun di Jakarta dan saya melakukan satu rumus. Setiap kegagalan saya menggunakan rumus yang saya sebut adalah GRIT. GRIT itu ada kepanjangannya. Jadi GRIT itu G-nya adalah giat. Jadi bagaimana waktu zamannya saya jadi office boy atau marbot di masjid, yang penting giat aja. Karena saya percaya orang giat tuh pasti risinya beda dengan orang malas gitu. Jadi yang lain mungkin SOP-nya ngepelnya hanya 5 kali, saya bisa 15 kali. Giat. Kemudian zaman saya jadi dosen di Paramadina di IN Ciputat pun saya juga seorang yang pribadinya giat. Kemudian R-nya adalah rencana. Saya selalu punya planning. Bagaimana visi saya ya tahun depan saya pengen seperti apa, saya punya rencana. Kemudian E-nya adalah evaluasi, karena saya percaya smart listeners bahwa hampir tidak ada kesalahan baru dalam hidup kita. Yang ada adalah kesalahan yang sama namun diulang-ulang, diulang-ulang. Kita malas melakukan evaluasi. Jadi setelah saya kemudian saya tahu bahwa keburukan saya adalah saya malas, misalkan saya malas menulis, saya malas bangun malam atau saya malas olahraga. Saya kemudian langsung closing. Ya, langsung action adalah A-nya adalah action. Jadi GRIT itu giat, rencana, evaluasi, action. Jadi tidak hanya ngomong doang tapi langsung lakukan. Dan T-nya adalah terbuka. Jadi sebisa mungkin saya selalu terbuka dengan persoalan saya, terbuka dengan perubahan, terbuka dengan kritik, terbuka dengan apa yang sedang terjadi, sehingga kemudian menjadi pribadi yang lebih great itu. Pribadi yang update. Iya, jadi great itu adalah satu slogan yang memiliki arti menurut saya dan saya praktekkan itu dan itu menjadikan momentum yang luar biasa. Oke, Mas Anang, kalau saya baru sedikit sih melihat di sini ada beberapa tokoh yang tersebut ya. Orang-orang sukses yang memang mereka berawal dari sebuah kegagalan. Nah, ini yang menarik buat saya sendiri. Kalau berbicara masalah kegagalan, banyak orang yang putus asa menghadapi kegagalan.
Nah, menurut Mas Nakoi sendiri, bagaimana kita bisa menyikapi sebuah kegagalan yang berharap bisa mendapatkan omanya sendiri nih di 1 minute awareness-nya? Ya, saya rasa setiap kegagalan dia selalu seperti koin bermata dua ya. Satu sisi menjatuhkan kita, satu sisi mengangkat kita. Tinggal bagaimana kita melakukan spirit grit tadi. Jadi pada saat gagal ya udah coba lagi aja, semangat lagi aja. Jadi kita mengambil satu aforisme, kata-kata bijak seorang tokoh yang mengatakan banyak orang gagal, ya, banyak orang menyerah pada saat satu langkah lagi dia akan berhasil. Jadi saya setiap pada saat gagal saya akan berpikir mungkin besok akan berhasil. Gagal lagi mungkin besok akan berhasil. Kalau gagal lagi mungkin besok akan berhasil. Jadi selalu harus ada percaya diri, keyakinan ya. Itu satu momentum. Dan saya lihat kalau kita nggak pernah gagal, kita juga nggak bisa merasakan kesuksesan begitu luar biasa. Saya bertemu banyak orang gagal yang sekarang dia mengatakan terima kasih kepada kegagalan, terima kasih kepada orang membenci dia, terima kasih kepada kesalahan dan semuanya pada saat dia terbuka. Oleh karena itu tadi Smart Listener saya katakan bahwa orang sukses adalah orang biasa yang hatinya luar biasa. Saya lihat dari mulai artis, politikus, tokoh, siapapun pasti pernah gagal. Tinggal bagaimana kegagalan menjadikan sebagai lompatan. Nah, pada saat dia nggak menemukan oma, maka saya mengatakan dia malah mendapatkan 1 minute nonsense. Dia nggak dapetin apapun. Jadi ada orang yang mungkin dia pernah jatuh lagi ke tempat yang sama, ke lubang yang sama, gagal lagi. Dia nggak pernah belajar gitu. Nah, pada saat dia kemudian jadikan oke, saya mungkin sebagai entrepreneur, pedagang, kemarin saya kayaknya nggak bisa senyum nih. Oke, besok saya akan mulai rubah nih. Itu mungkin menjadikan oma buat dia. Oke, saya akan mulai seperti ini. Oh, kemarin saya punya usaha ternyata marketingnya mungkin kurang bagus. Oke, jadikan oma. Itu adalah dia pribadi yang mau belajar, yang melakukan grit tadi. Tapi ketika dia kemudian kesalahannya diulang lagi, dia menemukan 1 minute nonsense. Malah bukan menemukan oma, tapi malah nggak dapat apa-apa. Ujungnya adalah menyerah. Karena saya bersyukur ya ketemu dengan banyak orang yang justru mengatakan thanks God for everything. Justru karena saya gagal, saya sekarang menjadi seorang yang sangat hebat. Misalkan karena saya pernah gagal nyalonin bupati atau apa, sekarang saya jadi seorang guru. Malah saya mengatakan saya lebih happy sekarang ini misalkan. Jadi setiap orang pada saat dia terbuka tadi, justru kegagalan adalah tangga awal untuk dia naik menjadi manusia di atas rata-rata. Walaupun gagal ini terus-menerus ya menghampiri diri kita sendiri. Ya. Jadi sebenarnya setiap kegagalan tadi dalam Seven Awareness, dalam OMA sendiri ada tiga proses yang tadi Mas tanya. 381 halaman ini isinya tentang apa ya? Ada 6 bab yang saya tulis dan ada 3 siklus, 3 proses secara garis besar. Pertama adalah masa kritis. Jadi 1 minute awareness sering datang kepada kita ketika sedang dalam kritis. Oke, ditahan sebentar. Baru satu proses, masih ada 2 proses lagi ya. Nanti di sesi ketiga kita sambung lagi. Sudah ada penelpon yang coba interaksi. Smart FM, selamat sore. Sore Mas Daryl. Yes, dengan siapa di mana? Dewi Hussein. Oh, Dewi Hussein. Silakan Bu Dewi. Saya belum dengar nama penulisnya. Saya cuma ingin tanya apakah buku ini bisa membantu seseorang yang selama ini saya support untuk bisa maju dan maju. Soalnya kayaknya gini, saya tuh udah kasih buku, kasih beberapa cara, kasih kesempatan dan macam-macam, tapi kok nggak tahu orangnya males atau nggak tahu memang orangnya ngerasa aku kan nggak bisa kayak Mbak gini-gini. Kalau usaha itu nggak bisa sampai yang 100% gitu. Kalau tadi kan penulis kalau kuncinya giat, dan giat ini kalau kitanya nggak dorong-dorong kayaknya gimana, padahal kan saya selalu bilang inget ya Pak gitu, Mas kamu tuh punya anak yang menjadi tanggungan. Pokoknya udah segala dari bahasa yang sangat memotivasi sampai kayaknya aduh coba pikirin keluarganya deh gitu. Masih sama aja hasilnya ya. Nyaris hopeless. Apakah di buku ini mudah-mudahan bisa memotivasi orang kayak gini ya. Oke. Mas Der ya. Yap. Nanti kalau misalnya jawabannya oke, bukunya saya kasih ke Ibu Dewi 1 ya. Oh amin. Baik Bu Dewi, terima kasih telepon Anda. Yo. Ya, kita break sejenak. Oh, break ya, Pak Budi ya. Oke, cepat sekali ya. Nanti kita bahas lagi 2 yang berikutnya dari Mas Nakoi sekaligus menjawab pertanyaan Bu Dewi Hussein. Apakah buku ini bisa membantu untuk mensupport orang dalam segala hal? Anda jangan kemana-mana, kita segera kembali. Bedah Buku akan kembali bersama Anda sesaat lagi.
Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Bedah Buku. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya masih berbincang bersama Mas Nakoy atau Mas Nanang Kosim Yusuf. Itu bahasa kerennya ya. Beliau adalah penulis bestseller dari buku The Seven Awareness dan juga penutur kesadaran Indonesia. Nah, kali ini kita berbincang mengenai sebuah buku berjudul One Minute Awareness, 1 menit yang mengubah nasib. Dan termasuk saya akan tanya juga perkembangan seperti apa di Gramedia Pustaka Utama bersama dengan Pak Budi selaku publisher Gramedia. Kita jawab pertanyaannya Ibu Dewi Husen. Apakah buku ini kira-kira bisa membantu untuk mensupport orang? Ya, saya garansi bisa pada saat orang itu juga terbuka pastinya. Oke. Ya kan? Iya. Saya siapkan Ibu Dewi ya. Dewi Husen. Ibu Dewi Husen bahwa kalau dia nggak suka baca, saya siapkan audionya. Oh, oke. Jadi mungkin dia tipenya orang yang agak sedikit tertutup. Misalkan saya juga udah siapkan audio bahasa-bahasa yang seolah-olah dia training personal dengan saya pribadi. Jadi saya punya audio buku-buku yang lain ya, tapi khusus audio Oma itu seperti memang dibutuhkan. Misalkan ada seseorang ya Pak Budi, dia lagi butuh motivasi nih. Maka dia kunci kamar, dia masuk putar CD-nya dan dia merasakan langsung bagaimana One Minute Awareness. Pada saat dia keluar dia katakan, "Yes, saya akan jadikan anak-anak saya adalah One Minute Awareness." Kalau dia mungkin lagi di kantor lagi dia merasa disepelekan, diremehkan, prestasi dia dianggap remeh, dianggap sampah, dia punya ide bagus cemerlang tapi kemudian dinilai biasa aja, dia merasa sangat down sekali. Dia putar audionya ya, akan dia merasa 1 jam saya akan bicara di sana One Minute Awareness ya, dia akan katakan bahwa pada saat atasan saya meremehkan saya akan proof, saya akan buktikan dengan sesuatu yang lain lagi bahwa saya bisa. Dan itu saya siapkan dengan setting yang sangat khusus, dengan bahasa yang sangat khusus buat teman-teman yang pernah mengalami apa yang saya alami. Saya pernah mengalami bagaimana ketika merasa gagal, merasa kurang dicintai, merasa kurang mendapatkan semangat. Tapi saya percaya bahwa orang gagal tuh punya 1000 alasan, Ibu Dewi. Sementara orang sukses dia hanya punya 1 alasan, yaitu nggak ada alasan. Jadi One Minute Awareness mengajak kita untuk menemukan 1 alasan doang, yaitu nggak ada alasan. Jadi nanti juga bisa banyak kata-kata motivasi tweet di Nakoy ya, di Nakoy, dan kita bisa banyak sharing, belajar. Saat ini alumni training saya udah 40.000 di Asia dan di beberapa negara, di beberapa negara, dan mereka belum lama saya kedatangan tamu dari Malaysia yang dia menemukan One Minute Awareness ketika dia mengalami masa-masa koma. Jadi dia kayak mati gitu suri ya, gitu mati ya. suri. Kemudian pada saat itu dia benar-benar kayaknya wah pokoknya luar biasa. Pada saat itu dia praktekkan salah satu panduan Seven Awareness tentang afirmasi. Pada saat dia sakit dia katakan, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah saya sehat, terima kasih Tuhan saya sehat." Pada saat itu dokter mengatakan udah kayaknya paling sekitar 3 harian boleh pulang. Sekarang dia sehat dan dia berangkat ke Jakarta dan dia bertemu saya langsung. Wow, luar biasa. Luar biasa. Itu baru 1 testimoni sebenarnya, masih banyak yang lainnya ya. Yes. Kita sapa telepon berikut ini. Smart FM, selamat sore. Halo, sore. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Agus, Tangerang, Pak. Pak Agus. Silakan Pak Agus dengan Mas Nakoy. Oh iya, Pak Nakoy. Ya, bagus. Saya mau nanya nih. Yuk. Kita tuh hidup perlu seorang inovator nggak, Pak? Motivator maksudnya. Kan, Inovator. Iya, motivator gitu. Seorang yang motivator. Karena ya mungkin kita sebagai manusia kalau seandainya berdiri sendiri tuh susah gitu. Pasti harus ada masukan dari orang-orang lain gitu. Ya. Nah, yang kedua ini nih, Pak. Kadang kita tuh berbuat kalau terjadi sesuatu baru kita ya kalau istilahnya insaf gitu. Kalau belum terjadi sesuatu terlebih dahulu gitu tuh enjoy aja gitu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi biar tidak terjadi sesuatu dulu baru kita melangkah. Itu aja yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Line telepon kita tutup sementara ya. Nanti kita buka lagi di sesi terakhir ya. Ini banyak SMS yang udah sesi terakhir ya? Iya. Oh belum, masih ada 1 sesi lagi. Gimana mungkin Pak Agus? Ya, saya setuju bahwa saya selalu mengatakan sukses butuh 3 S Pak Agus. Pertama sikap, kedua sahabat, ketiga sang mentor.
Jadi sikapnya positif, kedua punya sahabat juga. Terakhir sang mentor, memang nggak butuh mentor, nggak butuh motivator juga bisa sukses, tapi lebih lama. Saya ke Bali, kemudian ada seorang anak kecil, Pak saya ngasih tahu daerah Kuta, saya nggak tanya dia sampai saya I trust kepada dia, cepat kalau sampai ke Kuta dibandingkan saya muter-muter sendiri. Jadi dalam hidup kita untuk menemukan oma kita butuh motivator, dan motivator itu kadang-kadang jadi orang terdekat kita. Banyak saya bertemu orang-orang yang motivatornya adalah mamanya, ibunya, ya. Mungkin bukan mamanya membuat dia rasanya teng gitu ya, bukan. Tapi ketika dia pulang ke rumah, ada anak kecil usia 3 bulan, dia tatap matanya dan seolah-olah anak itu berkata, ayah, uang dari mana yang ayah bawa? Kata-kata itu membuat dia komitmen bahwa saya mau membawa uang yang halal buat anak-anak saya. Itulah 1 minute awareness. Waduh, luar biasa sekali. Jadi beneran saya dengerin. Bener-bener. Kalau para itu belum CD-nya loh. Apalagi ini kalau para koruptor Indonesia mendengarkan ini mungkin mereka ternyuh ya. Jujur loh, uang mana yang Bapak bawa pulang untuk makan kami semuanya? Betul nggak? Ya. Dan itu saya tulis dalam buku ini. Dan di awal saya udah sampaikan untuk kapsul khusus buat para koruptor. Ya, jadi 1 minute awareness ini semoga dibaca oleh koruptor dan dia pulang. Kadang-kadang Tuhan memberikan 1 minute awareness bukan dari peristiwa besar, tsunami, kecelakaan, gempa bumi, kiamat, tidak dari itu. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan kita berubah dari hal yang sederhana, kayak tadi anak kecil ya. Ada seorang teman saya yang dia menemukan oma ketika dia lihat anaknya lahir prematur, kemudian di ruang di tempat inkubator itu, dan dia langsung dia katakan, jangan dia Tuhan, biarkan saya menggantikan posisinya. Dia mau hidup aja susahnya luar biasa. Kok saya papanya sudah usia 40 tahun malah males, malah membuang waktu, malah ini. Saya berubah mulai hari ini. Nggak ada siapapun yang bicara pada saat Tuhan memberikan 1 minute awareness, dan dia katakan bahwa karena anak lahir prematur itulah membuat dia menemukan 1 minute awareness. Sahabat-sahabat Smart Listener. Ini mata saya udah merah nih sebenarnya. Kita kasih SMS dulu ya. Sudah banyak yang antri di layanan SMS center kami. Oh ya, by the way kalau misalnya nggak sempat kejawab, ada informasi lain untuk follow Twitter atau bagaimana? Twitter saya di Nakoy, Facebook saya di Nanang Kosim Yusuf, atau bisa klik juga website saya di rumahkesadaran.com. Mungkin bisa join training di tanggal 21, 22, 23 Desember ini sebagai hadiah tahun baru masuki 2013 ya. Jadikan 1 minute awareness ya. Jadi kelas saya hanya 30 orang kebetulan kelasnya. Jadi semoga kita bisa bersilaturahmi lagi. Dan mungkin Anda kadang-kadang mencari apa sih omanya ya. Saya di mana? Mungkin belum menemukan oma. Sebenarnya bukan belum menemukan. Kadang-kadang kita belum awareness lebih dalam aja. Belum menyadari. Menyadari. Pada saat kita menyadari, ternyata oma itu nggak jauh-jauh kok. Ya. Saya sharing sebelum kita break, Smart Listener, bahwa ada seorang sahabat saya yang justru menemukan oma ketika suatu hari dia diminta memijat kaki ibunya. Pada saat dia lihat kaki ibunya pecah-pecah, dan dia katakan mulai besok saya nggak mau kuliah dibiayain lagi oleh mama saya. Itu hanya kaki pecah-pecah karena mamanya tiap hari ke pasar, tiap hari berdagang, dan dia katakan saya nggak mau dibiayai oleh mama saya lagi. Sejak itulah dia komitmen nggak mau kuliah dengan biasa-biasa saja, kuliah sambil usaha. Sekarang menjadi salah satu pengusaha yang sangat sukses. Oke. Sebentar, saya jadi mau tanya nih, kalau kita berdasarkan cerita yang didengarkan disampaikan oleh Mas Nakoy sendiri, seberapa besar sih kita penting peduli terhadap lingkungan sekitar, minimal keluarga kita sendiri? Ya, saya rasa sangat penting. Bahkan keluarga, family adalah 1 minute awareness. Saya rasa kita diberikan anak-anak yang baik, istri yang penyayang. Kadang-kadang malah banyak suami yang menjadi hebat ketika istrinya sering memberikan motivasi. Ya, kadang-kadang oma itu menyakitkan. Kadang-kadang kita nggak siap. Tapi dalam buku 1 minute awareness bahwa saya tulis bahwa kalau pisau diasah oleh batu, tapi manusia diasah oleh manusia lainnya. Jadi pada saat pada saat pisau diasah oleh batu, mungkin dia nggak suka, menjerit, sakit. Tapi selesai diasah dia tajam kan. Tapi yang mengasah kita adalah manusia lainnya. Kadang-kadang istri bilang, berubah dong pak, sakit tuh. Berubah dong ini, maju dong ini ya. Kalau kita negatif sakit tuh. Tapi pada saat kita positif, oke, thanks. Karena punya istri yang karena penting sedikit cerewet, membuat saya lari lebih cepat, ya kan? Jadi itu positif tuh penting ya. Kalau kita negatif, wah nggak bisa. Oke. Nanti di sesi keempat awal nih jatahnya Pak Budi yang matanya udah mulai merah nih. Tisu Pak Budi, silakan. Merinding. Nanti kita bahas ya buku ini harganya berapa ya Pak Budi ya. Tapi ada satu quote yang menarik, Smart Listeners, biarkan kepompong menjadi kupu-kupu. Terkadang karena sayang yang salah,
Kita berusaha memotong kepompong agar menjadi kupu-kupu. Namun bukannya terbang, ia malah jatuh dan mati karena kita. Kita segera kembali. Bedah Buku akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Bedah Buku. Ya, sebenarnya sekarang waktu kita sangat terbatas sekali. Kita akan coba maksimalkan untuk membahas SMS yang masuk dalam kesempatan kali ini bersama dengan Mas Nakoy, Mas Nanang Kosim Yusuf ya. Dalam buku beliau One Minute Awareness, ini 1 menit yang mengubah nasib. Selamat sore, saya mau ucapkan untuk ini nggak ada namanya lagi. Oh, Mas Rudi Kurniawan. Pak Nanang, apa tips untuk membangkitkan awareness di segala kondisi apapun dari mood kita dengan cepat dan praktis? Singkat saja. Ya, saya rasa impian. Yes. Oke. Kemudian dari Salimah di Jakarta Selatan, apakah One Minute Awareness ini bisa dipakai setiap karakter berbeda? Pakai bahasa ringan? Apakah bahasanya ringan maksudnya? Ya, sangat ringan. Seringan bahasa yang barusan kita bahas. Oke. Kemudian Pak Nanang, telah banyak sekali buku-buku motivasi yang saya baca. Tapi kenapa ya semangatnya itu sebentar aja. Mau merubah juga sulit. Apakah penyebabnya? Ya, saya rasa belum menemukan OMA. Ya, Anda mungkin baru diketuknya pelan-pelan. Kalau OMA itu seperti kita maku itu tok gitu, tapi langsung ketika pakunya masuk ke dalam tembok, itulah One Minute Awareness. Oke, fine. Ini dari Ricky di Pontianak. Pontianak ya. Apakah buku ini mampu mengubah menjadi pribadi yang lebih baik jika diterapkan? Ya, pada saat Anda siap, maka buku ini akan mengubah Anda. Kalau Anda belum siap, buku apapun nggak bisa mengubah Anda. Jadi siapkan diri Anda, buku ini siap membuat Anda 2013 pasti berbeda dengan 2012. Okay. Jadi siap-siap aja, Anda siapkan perubahannya. Buku datang ke Gramedia, siapkan ini sebagai buku hadiah terbaik di akhir tahun ini. Baik, luar biasa. Pak Nanang Kosim, tertarik saya dengan buku ini. Bagaimana cara mendapatkannya atau bagaimana cara mengubah One Minute yang bisa membuat kita luar biasa? Ya, saya rasa datang ke Gramedia, dapatkan bukunya. Anda bisa juga manfaatkan free coaching dengan saya langsung, baik telepon maupun datang ketemu. Free training 1 jam bersama saya Anda gunakan. Ya, tapi saya percaya bahwa OMA bukan datang dari peristiwa besar saja, tapi terkadang dari peristiwa sederhana, biasa, rutinitas. Pada saat hati Anda terbuka, maka One Minute Awareness akan mengubah hidup dan nasib Anda selamanya. Oke, mengenai paradigma atau mungkin juga stigma yang beredar di masyarakat mengenai hal-hal pribadi bagaimana? Apa tuh? Mengenai paradigma yang beredar di masyarakat, misalnya ya udahlah emang ditakdirin ke sini ya udah nggak bakal bisa. Iya, saya rasa buku ini adalah jawaban dari paradigma itu yang sudah lama terbangun. Saya menyebutnya adalah belief system. Jadi buku ini akan mengubah belief system, keyakinan-keyakinan yang sudah mendarah daging tapi salah, tapi diyakini sudah lama. Dan buku ini akan mengubah bahwa ya sebenarnya semua agama juga mereferensikan bahwa nasib bisa dirubah. Betul. Mungkin buku ini akan membantu teman-teman tokoh agama yang membutuhkan referensi konkret ya, karena buku ini setelah saya praktekkan dulu bagaimana saya berubahnya, kemudian saya tulis dalam kisah buku ini, saya juga wawancara langsung. Kenapa buku ini cukup lama? 2009 itu belum jadi. Naskahnya sudah 50%, jadinya 2012 ini. Dan itu ternyata adalah riset, saya juga wawancara, saya juga melakukan introspeksi, evaluasi, inner journey. Lahirlah buku yang buat saya adalah buku yang saya afirmasikan bukan hanya bestseller tapi mega bestseller. Mega bestseller ya. Ya. Wah, ini Pak Budi udah senyum nih kalau ngomongin mega bestseller nih. Bukunya berapa harganya Pak Budi? Cuman 88.000. 8 bagus sekali 88.000. 88. Pak Budi, di Hongkong harganya 150.000. 150.000 rupiah. Itu tadi harga di Pulau Jawa dan Sumatera ya. Kalau sudah ke Sulawesi, Kalimantan yang mungkin Pontianak juga beda harganya. Oke, Gitu. baik. Kita masih ada satu penelpon terakhir ini rupanya Mas Nakoy. Kita sapa terlebih dahulu ya. Smart FM, selamat sore. Sore, Ya. Ibu mau bicara dengan yang itu bedah buku, bisa? Boleh, sekarang Bu sudah on air dengan Ibu siapa di mana? Ibu Maimunah di Medan. Singkat saja Bu Maimunah, silakan langsung pertanyaannya. Enggak sih, oh ya. Sebentar tuh, ini radionya kok ini Baik, sebentar ya coba. Pak. Halo. Baik, Ibu nanti coba bisa kontak kami lagi Bu.
Ya, kita kayak SMS sebentar ini mungkin kendala delay waktu. Dari Dewi di Jakarta Selatan. Apakah ada testimoni khusus dari buku ini, Mas Nakoy? Ya, banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah mengikuti training selama 3 hari. Oke. Ya, jadi dan saya kumpulkan beberapa poin bahwa 1 minute awareness itu smart listeners, kalau mungkin sebagai kata-kata penutup ya, bahwa 1 minute awareness itu bagaikan sebuah telur. Smart listeners, kalau Anda melihat telur diketuk dari luar, maka telur itu akan mati dan pecah. Tapi ketika telur diketuk dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Pada saat Anda diketuk dari luar, berubah dong, ya, kadang-kadang membuat Anda frustasi, marah, kesal, dan mungkin kadang-kadang membuat tidak berubah apapun. Tapi ketika Tuhan mengetuk pintu dari dalamnya, dari hati Anda yang paling dalam, dari peristiwa biasa aja, itu membuat Anda punya komitmen bahwa mulai hari ini saya akan menjadi manusia yang benar-benar berbeda, menjadi manusia from good to great. Sebagai sharing terakhir saya, suatu hari ada seorang teman yang dia cuek aja terhadap kesehatannya, dibilangin oleh istrinya berubah, berhenti rokok, dia cuekin aja gitu, olahraga nggak mau juga, ya. Kemudian suatu hari pada saat dia masuk rumah sakit karena sakit mendadak serangan jantung, pada saat dia buka mata sudah di rumah sakit, kemudian dokter mengatakan selamat ya, Anda sehat ya, saya nggak terlambat masuk ke sini, tapi sayang paru-paru Anda hanya tinggal 50% efektifnya. Kata-kata itu seperti diketuk dari dalam, dan dia berjanji mulai hari itu dan seterusnya nggak mau merokok lagi, dan mulai menggunakan waktu untuk jogging, untuk olahraga, sampai sekarang nggak pernah lepas dari olahraga. Oke, jadi momentum juga berperan sebenarnya. Ya, baik. Lanjut SMS nih. Ya. Baik. Ini sudah ada Ibu Sri di Tangerang. Apakah 1 minute awareness ini bagi setiap orang suatu saat akan hadir, Mas, dengan sendirinya, atau harus dipicu dengan suatu keadaan yang memaksa momen itu muncul pada seseorang? Ya, 1 minute awareness saya rasa kadang-kadang ada orang yang memang dipaksa, ya, keadaan darurat, ya, kepepet gitu juga bisa 1 minute awareness. Tapi kalau kita aware, 1 minute awareness juga dari hal yang sederhana kok. Tidak mesti dalam kondisi hutang dulu baru kepepet banget, enggak. Kadang-kadang dari hal yang sederhana, kalau kita mau terbuka, kalau kita mau awareness, membuka hati, ya, saya punya orang tua buta huruf, nggak bisa baca, itulah membuat saya ingin nulis buku tiap tahun 1 buku. 1 minute awareness. Orang tua saya nggak mesti meninggal duluan baru saya berubah. Orang tua saya buta huruf, jadikan saya sebagai 1 minute awareness. Pada saat saya malas, saya ingat bagaimana beliau berdua tidak bisa baca dan menulis buku. Dan saya berharap semoga buku ini menjadi amal ibadah saya buat orang tua saya. 1 minute awareness. Anda juga sama. Anda punya, apa yang saya alami adalah sama. Saya punya ibu, Anda juga punya ibu. Saya punya ayah, Anda juga punya ayah. Saya punya anak, Anda mungkin juga punya anak. Saya punya masalah, Anda juga punya masalah. Sama, teman. Tinggal satukan lagi frekuensinya. Bagaimana hati Anda luar biasa, maka saya yakin 1 minute awareness akan mengubah nasib kita yang sangat efektif tahun 2013 besok ini. Jadi saran saya, jadikan buku ini sebagai hadiah penutup, ya, 381 halaman, ya, menjadikan satu. Dan buku ini ada uraian, ada isi kolom-kolom yang mesti Anda isi juga, ya, ada kolom-kolom, dan bukan hanya buat Anda, tapi juga hadiahkan buat pasangan, buat anak-anak Anda, karena bahasanya sangat umum dan baik banget untuk sesuatu yang sudah siap berubah, tapi kadang-kadang butuh tools. Nah, jadi orang-orang yang udah pengen berubah banget, udah ngebet banget, tapi butuh tools, buku 1 minute awareness ini akan membantu Anda. Oke, baik. Ini sebenarnya belum merupakan sebuah benang merah sih ya. Tapi mungkin Pak Budi ada yang mau disampaikan nggak, Pak Budi? Dengan harganya kita ulang lagi Rp88.000. Ini kalau belanja online bagaimana, Pak Budi? Ya bisa di gramedia.com, nanti Anda bisa klik di sana. Di sana malah sekarang walaupun di toko buku mungkin beberapa belum ada, di sana langsung ada. Untuk Jakarta free ongkos kirim, tapi di luar Jakarta tentu ada ongkos kirimnya. Ya. Jadi kalau misalnya beli cash itu di toko buku Gramedia dengan harga Rp88.000. Oke, di dalamnya ini tentunya ada sebuah voucher ya, Mas Danang Kosim ya. Voucher ini senilai Rp5 juta. Ada free coaching senilai Rp5 juta. Anda nanti bisa hubungi Rumah Kesadaran. Nah, alamatnya rumahkesadaran.com ya. Ini nanti jika Anda mendapatkan buku ini atau membeli buku ini baru tahu informasi detailnya ya. By the way, Twitter, Facebook, email gimana? Ya, Facebook saya di Nanang Kosim Yusuf, dan Twitter saya di Nakoy. Email saya di 7awareness@
@rumahkesadaran.com. Oke. 7 awareness pakai angka 7 awareness. ya. Oke. 7 awareness @rumahkesadaran.com. Kesadaran.com. Tapi buat teman-teman smart listener yang pengen langsung live melihat bagaimana 1 minute awareness saya bedah di Metro TV, di beberapa TV, Anda klik YouTube, tulis 1 minute awareness, Nakoy akan tersambung bagaimana saya memberikan 1 minute awareness secara live dalam training maupun di media-media TV. Oke, ada quote sebelum kita closing? Ya, saya percaya bahwa 1 minute awareness bisa datang kepada siapapun ya pada saat hati kita terbuka, dan 1 minute awareness bukan hanya datang kepada orang-orang hebat, orang-orang yang mungkin sudah sangat besar, sangat sukses, tapi juga sering datang kepada kita. Dia bagikan seorang tamu yang sudah menunggu lama di depan pintu. Hanya kita lama membuka pintunya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Nakoy. Thank you. Pak Budi, terima kasih banyak. Dan selamat untuk pemenang yang masing-masing mendapatkan 1 buah buku. Ibu Dewi Husen, terima kasih. Pak Agus, kemudian Ibu Rini di Bogor, Ivana di Makassar, dan juga Pak Agus di BSD line SMS ya. Ada 2, Pak Agus di telepon dan juga Pak Agus di line SMS Center. Silakan konfirmasikan untuk pengambilannya di 021 398 33888 hari kerja dan jam kerja. Saya Daryl Adam, selamat sore, sampai jumpa. Telah Anda ikuti Bedah Buku